dongeng, dan legenda. Legenda Wewe Gombel adalah salah satu kisah mistis yang dikenal luas di masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Wewe Gombel dikenal sebagai sosok hantu perempuan yang sering dikaitkan dengan perilaku mengambil atau menculik anak-anak yang terlantar, terutama saat maghrib ketika suasana mulai gelap dan sepi. Asal-usul Wewe Gombel. Menurut cerita rakyat, Wewe Gombel bukanlah makhluk yang sejak awal berupa hantu. Asal-usulnya berawal dari kisah seorang perempuan yang hidup di sebuah desa. Perempuan ini awalnya merupakan seorang istri yang baik, namun hidupnya berubah setelah ia mengetahui bahwa suaminya berselingkuh. Rasa sakit hati yang mendalam membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia kemudian membalas dendam dengan membunuh suaminya dan selingkuhannya. Karena perbuatannya tersebut, ia dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Ia kemudian meninggal dengan cara yang tragis dan arwahnya tidak tenang. Akhirnya, perempuan ini menjelma menjadi sosok hantu yang dikenal sebagai Wewe Gombel. Nama Gombel sendiri berasal dari nama sebuah bukit di daerah Semarang yang disebut Bukit Gombel, yang konon menjadi tempat bersemayamnya Wewe Gombel. Ciri-ciri Wewe Gombel. Wewe Gombel sering digambarkan sebagai sosok perempuan tua dengan penampilan yang sangat menyeramkan. Ia memiliki rambut panjang yang acak-acakan, wajah yang keriput, dan tubuh yang kurus kering. Wewe Gombel juga sering digambarkan mengenakan pakaian serba putih, seperti kain kafan yang menambah kesan mistis dan menyeramkan pada sosoknya. Ciri khas lainnya adalah payudara Wewe Gombel yang digambarkan sangat panjang dan menjuntai. Dalam beberapa cerita, payudara tersebut digunakan oleh Wewe Gombel untuk menggendong anak-anak yang ia culik. Perilaku Wewe Gombel. Wewe Gombel dikenal suka menculik anak-anak yang dianggapnya terlantar atau kurang mendapat perhatian dari orang tua mereka. Anak-anak yang diculik oleh Wewe Gombel biasanya dibawa ke tempat persembunyian yang gelap dan sepi. Namun, Wewe Gombel tidak menyakiti anak-anak tersebut. Sebaliknya, ia merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Namun, ia akan mengembalikan anak-anak itu jika orang tua mereka menyadari kesalahan dan berjanji untuk memperbaiki diri serta lebih memperhatikan anak-anak mereka. Meskipun Wewe Gombel sering dianggap sebagai hantu jahat, dalam beberapa cerita, ia juga digambarkan memiliki niat yang baik, yaitu untuk mengingatkan orang tua agar lebih peduli terhadap anak-anak mereka. Makna dan pelajaran dari legenda Wewe Gombel. Legenda Wewe Gombel, seperti banyak cerita rakyat lainnya, mengandung pesan moral yang kuat. Cerita ini mengingatkan orang tua untuk selalu menjaga dan merawat anak-anak mereka dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Jika tidak, anak-anak bisa saja diambil oleh Wewe Gombel, baik secara harfiah maupun kiasan, yaitu anak-anak bisa merasa kesepian, tidak diperhatikan, dan akhirnya mencari perhatian di tempat yang salah. Selain itu, cerita ini juga berfungsi sebagai peringatan bagi anak-anak untuk tidak bermain terlalu lama di luar rumah, terutama saat hari mulai gelap. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan bahwa maghrib adalah waktu yang dianggap berbahaya bagi anak-anak karena banyak makhluk halus yang berkeliaran. Wewe Gombel, meskipun menyeramkan, adalah bagian dari kekayaan budaya dan mitos yang telah diwariskan secara turun-temurun di Indonesia. Cerita ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia gaib dan juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Wewe Gombel dalam budaya populer. Legenda Wewe Gombel telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya dan tradisi di Jawa, bahkan menyebar ke berbagai daerah lain di Indonesia. Cerita tentang Wewe Gombel sering diceritakan oleh orang tua kepada anak-anak mereka sebagai bentuk pengajaran dan peringatan. Karena itu, Wewe Gombel bukan hanya sekadar hantu, tetapi juga simbol dari berbagai nilai sosial dan moral yang ada dalam masyarakat. Selain dalam cerita rakyat, Wewe Gombel juga sering muncul dalam berbagai karya seni dan media populer. Dalam film horor Indonesia, sosok Wewe Gombel sering dijadikan karakter utama atau bagian dari plot cerita. Karakter ini biasanya digambarkan dengan ciri-ciri klasik yang telah disebutkan sebelumnya. Sosok wanita tua berpenampilan seram dengan pakaian putih dan payudara yang menjuntai. Kehadirannya dalam film biasanya berfungsi untuk menambah unsur ketakutan dan menegaskan pesan moral dari cerita tersebut. Tidak hanya dalam film, Wewe Gombel juga muncul dalam berbagai bentuk lain seperti buku cerita, komik, hingga video game.
Keberadaan Wewe Gombel dalam budaya populer ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh legenda ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Makna simbolis Wewe Gombel. Secara simbolis, Wewe Gombel bisa dianggap sebagai representasi dari berbagai aspek kehidupan sosial yang kompleks. Di satu sisi, ia melambangkan ketakutan dan rasa bersalah yang mungkin dirasakan oleh orang tua yang lalai terhadap anak-anak mereka. Di sisi lain, Wewe Gombel juga bisa dilihat sebagai figur ibu yang protektif, meskipun dengan cara yang tidak konvensional, yang mencoba melindungi anak-anak dari dunia yang keras dan tidak adil. Selain itu, Wewe Gombel juga menjadi simbol dari kekuatan perempuan yang sering diabaikan atau dikucilkan oleh masyarakat. Dalam cerita aslinya, perempuan yang menjadi Wewe Gombel adalah seseorang yang mengalami penderitaan dan pengkhianatan yang mendalam. Transformasinya menjadi hantu adalah bentuk pemberontakan terhadap ketidakadilan yang dialaminya. Dengan kata lain, Wewe Gombel bisa dilihat sebagai gambaran bagaimana trauma dan penderitaan bisa mengubah seseorang menjadi figur yang menakutkan, namun memiliki kekuatan yang besar. Ritual dan kepercayaan terkait Wewe Gombel. Dalam beberapa daerah, terutama di Jawa, terdapat kepercayaan dan ritual tertentu yang terkait dengan Wewe Gombel. Salah satu kepercayaan yang umum adalah bahwa jika ada anak yang hilang secara misterius, mungkin anak tersebut sedang diambil oleh Wewe Gombel. Untuk mengembalikan anak tersebut, orang tua atau masyarakat setempat harus melakukan ritual tertentu, seperti membakar dupa, menyebarkan bunga 7 rupa, atau mengucapkan doa-doa tertentu. Ritual ini biasanya dilakukan dengan harapan agar Wewe Gombel mengembalikan anak yang hilang. Orang tua juga disarankan untuk berintrospeksi, memperbaiki cara mereka memperlakukan anak-anak, dan berjanji untuk lebih memperhatikan kebutuhan emosional dan fisik anak-anak mereka. Penutup, legenda Wewe Gombel adalah contoh dari kekayaan budaya lisan Indonesia yang menyimpan pesan moral dan sosial yang mendalam. Meskipun sosok ini sering dianggap menyeramkan, cerita tentang Wewe Gombel sebenarnya adalah refleksi dari nilai-nilai kehidupan, terutama yang berkaitan dengan hubungan antara orang tua dan anak. Wewe Gombel mengajarkan bahwa perhatian, kasih sayang, dan tanggung jawab adalah hal-hal yang sangat penting dalam keluarga. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita untuk tidak meremehkan kekuatan emosi dan trauma, serta pentingnya menyelesaikan masalah dengan cara yang baik sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Dalam konteks yang lebih luas, Wewe Gombel juga menjadi simbol dari bagaimana masyarakat memandang dan merespons perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan norma sosial.